Biar ada dulu pacarnya ini. Pasti dipakai gitu. Pasti tuh calonnya udah ada yang nanya di Korea. Jangan kau mimpi bisa menikah dengan orang Korea, apalagi tinggal di Korea. Jangan kau mimpi. Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya mamanya Jinuk, Vira Viewer Channel. Jadi kali ini saya mau membahas bagaimana saya bisa ketemu sama suamiku, menikah sampai bisa tinggal di Korea. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng di bawah ya, biar kalian tidak ketinggalan kalau saya upload video-video baru, oke? So, hari ini saya mau membahas pertanyaan sejuta umat. Kenapa bisa ketemu sama suami? Kenapa bisa menikah? Sampai kenapa bisa tinggal di Korea? Jadi ini pertanyaan hampir semua orang yang ketemu saya baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang dari orang Korea sampai orang Indonesia pasti suka sekali bertanya, "Ih, kenapa bisa kok menikah dengan orang Korea?" Buat sebagian teman-teman lama, followers lama pasti sudah tahu kalau saya sama suami itu ketemu dari SNS atau media sosial atau dari chatting-chattingan gitu. Ya, betul sekali, saya ketemu dari aplikasi cari jodoh. Padahal dulu saya tidak suka sekali sama orang Korea, apalagi opa-opa Korea. Pokoknya serba yang Korea-Korea itu saya tidak terlalu suka. Tidak suka, lebih tepat. Karena cita-citaku dulu itu menikah sama bule yang matanya biru, yang bulu matanya panjang sekali itu, yang ala-ala Justin Bieber, yang ala-ala One Direction itu. For your information, kenapa saya tidak suka Korea? Jadi zaman SD, SMP, sampai SMA itu di dalam kepala aku tuh yang adanya Korea itu fake, alias palsu. Orang-orang Korea itu fake, palsu. Kenapa saya berpikir begitu? Karena orang Korea di dalam kepala aku itu udah orang semua oplas. Di dalam kepala aku itu laki-laki Korea itu pasti lekong-lekong, suka dandan, suka pakai lip tint, suka pakai cushion, padahal udah tahu. Maklumlah pemikiran cabe-cabean kala itu, otak masih sempit, padahal undonya lebar. Pokoknya saya dulu tuh kuat sekali menghina kalau Korea-Korea. Apalagi zaman saya SMP, saya dulu tuh Viera Nia. Zaman SMA saya itu Party Dog. Kau orang tahu itu Party Dog apa? Itu Happy Gaskin yang band-band zaman dulu itu. Sampai saya punya topinya, jaketnya, aksesorisnya. Pokoknya saya anak alay sekali dulu zaman dulu itu. Sampai pernah juga saya suka metal-metal. Dan sampai pada akhirnya saya balik lagi ke Kendari. Soalnya waktu itu saya sempat SMA di Malang. Baru adikku yang nomor 2 itu Irsa, tiap hari udah putar terus lagu Korea. Tiap hari tuh udah putar LBS, itu yang LBS Home Shopping di TV. Pokoknya udah putar terus lagu-lagu sama drama-drama Korea. Jadi sejak saat itu saya tertular suka Korea. Sampai dulu saya suka sekali sama G-Dragon, Teen Top, Big Bang. Sampai laptopku dulu penuh dengan video-videonya, sampai fakta-fakta idol. Hama saya tidak ampuni betul, sampai tanggal lahirnya orang, kesukaannya, semua saya tahu. Hama itu saya tidak ampuni dosa-dosa aku kala itu. Sampai dulu akhirnya saya kenal BTS waktu zaman-zaman debutnya orang itu, yang zaman Nomor Dream. Sama lagunya apa sih? Tegopa noi opa nol sarangel nanomu opa. Pokoknya dulu saya suka sekali sama BTS juga. Sampai lagu-lagunya, dance-nya saya hafal. Tapi itu yang bagian dulu-dulu sekali, yang zaman-zaman orang debut, yang Nomor Dream. Jadi sejak saya kembali ke Kendari, saya tertular adekku, saya jadi K-popers akut pada zamannya. Padahal dulunya saya itu orang tukang menghina Korea. Saya dapat karma, saya jadi cinta sekali sama Korea pada kala itu. Back to topic. Jadi waktu tahun 2014 atau 2015 awal itu saya sudah mulai download aplikasi cari jodoh. Sebenarnya tujuan utamaku buat cari bule, sama buat cari opa-opa Korea atau opa-opa atau oni-oni Korea atau adik-adik Korea. Pokoknya buat belajar bahasa Korea. Sebenarnya itu awalnya. Jadi waktu itu saya download aplikasi cari jodoh, namanya kalau saya tidak salah namanya Bado, BADO. Disitulah saya mulai ketemu sama bapaknya Jinuk. Dia juga katanya baru pertama main dia dapat saya juga langsung dapat dia. Saya tidak tahu siapa yang duluan chat, saya lupa pokoknya ya sudah, kita basa-basi sampai tukaran nomor HP, sampai akhirnya kita chattingan di Kakao Talk. Dulu waktu saya awal kenal sama bapaknya Jinuk, saya biasa sekali, saya tidak terlalu excited. Pokoknya biasa sekali karena saya lihat itu bapaknya Jinuk fotonya kayak om-om, biasa sekali dia orangnya. Tiba saya fotoku cantik sekali seperti Cinderella. Secara saya edit pakai 360, langsung jadi putih, mulut tirus, mata besar. Terus setelah beberapa saat, cuman berapa hari di chattingan tuh tiba-tiba pengen Jinok udah tembak saya. Udah bilang,
kita pacaran mau saja. Dalam hatiku, iya deh kita ketemu setiap pernah mau pacaran lewat HP. Pertama saya bilang, iya kita jalani mau saja, saya bilang begitu. Jadi kita pacaran ini di HP ceritanya toh. Baru toh ini laki-laki tuh di Kakao Talk profilnya ada suka sekali pakai fotoku dengan status-status bahasa Indonesia ala-ala aku cinta kamu, aku sayang kamu. Baru saya di Kakao Talkku saya tidak pernah satu kali pun pasang fotonya. Apalagi bikin status-status usung opa sarangnya. Sana pernah. Sampai pernah tuh bapaknya Jinung dia bilang, ih kita pacaran jika betul. Kenapa kau nggak pernah pasang fotoku di profilmu? Karena jujur sebelum saya ketemu dia langsung, saya waktu itu masih chattingan sama dia. Kayaknya dia yang duluan bertanya, baru saya menjawab, baru jarang saya bertanya balik. Pokoknya saya biasa aja karena bagaimana ke orang kita tiap pernah ketemu, baru tertarik pokoknya. Tapi saya tertarik cuman karena waktu itu saya juga belum lancar sekali bahasa Korea, jadi saya menjawab cuma seadanya, sebisaku saja. Pokoknya dia tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Karena memang waktu itu saya tidak gembar-gembor, saya tidak cerita dengan siapa-siapa kalau saya pacaran dengan dia. Kenapa? Karena nanti kalau sebenarnya kita sudah ketemu, sudah chattingan, atau sudah pasang status fotonya, pasang sarang hio, baru ujung-ujungnya tidak ketemu, malunya, maluku di Ambon. Sebentar orang-orang dia bilang, ih halunya apa, pacaran-pacaran di HP, sebentar dia tiap pernah ketemu. Jadi kita chattingan cuma beberapa minggu, terus jadianan di HP, baru belum ketemu itu padahal. Akhirnya setelah chattingan dan pacaranan itu, dia memutuskan untuk datang ke Indonesia kayaknya sekitar beberapa minggu, tidak sampai 1 bulan chattingan. Kayaknya 2 mingguan chattingan, 3 minggu itu dia memutuskan untuk datang ke Indonesia. Waktu itu saya kerja di Tangerang, jadi kita ketemunya di sana. Saya di Tangerang waktu itu tuh saya tinggal sama Irsa, adikku yang nomor 2. Pertamanya tuh saya kira ini orang udah bohong-bohong bilang mau datang ke Indonesia, karena kita chat cuma sebentar sekali, terus dia bilang mau datang ke Indonesia, terus dia kirim sampai dia kirimi foto tiketnya. Ternyata dia datang betul pak. Saya ingat sekali tuh hari dia datang tuh Juni 2015. Itu hari pas dia bilang dia mau datang, saya deg-degan bela. Apalagi dia di pesawat itu Muhammad saya bisa tidur. Saya takut, saya gemetar kayak saya mau ketemu Dajjal. Jadi sorenya ini kita ke bandara, dia udah sampai Indonesia Jakarta jam 11 malam, tapi ini sudah jam setengah 12, mau jam 12 malam lagi. Dia tidak keluar dari pintu kedatangan. Saya takut Pipa jangan sampai dia bukan turun di Indonesia, dia turun di India. Secara ini baru pertama kali dia ke luar negeri. Kita sudah menunggu sampai tegang, sampai adikku bilang, ih mana ini orang dia keluar. Tiba-tiba datang laki-laki super tinggi, putih, mancung, pokoknya kayak idol. Ya Allah ya Nabi ya Rasulullah, betulan kasihan, saya tidak bohong. Kotanya mi adekku putih sekali, kasihan, baru tinggi, bagaimana kabar mancung, saya kira mi artis Korea pak. Baru saya tidak tandai itu bilang dia. Dan datangi saya dengan adekku, dia bilang Vira, Vira. Saya speechless pak, dia yang tandai saya duluan, baru saya tidak tandai dia. Sumpah saya tidak ampuni laki-laki yang selama ini chattingan dengan saya. Dia datang di depan mataku, baru di foto dengan aslinya beda sekali pemirsa. Di foto dia jelek biasa sekali kayak om-om, rambutnya gondrong biasa sekali. Tiba aslinya putih, tinggi, mancung, kayak masih anak muda, baru keren sekali. Tiba saya di foto cantik, aslinya Muhammad kayak ina-ina penjual ikan. Baru saya takut tidak kecewa tuh karena ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Cewek yang dia sukai selama ini di foto cantik, ternyata aslinya kayak ina-ina. Saya takut jangan sampai dia lihat saya langsung dia ingin lagi lari pulang ke Korea gara-gara cintanya tidak sesuai ekspektasi. Karena jujurnya selama kita pacaran di HP tidak pernah sekalipun itu kita video call. Karena tahu itu karena saya di foto dengan aslinya itu tidak sama. Di foto cantik aslinya ya kayak begini ini. Saya takut kalau saya sudah teleponan dengan dia video call, sebentar dia kaget langsung dia blokir saya. Jadi ini pertama kalinya kita bertatapan muka secara langsung. Saya gemetar sekali demi apa sampai bapaknya Jinuk, sampai pacarku kala itu, opa kala itu dia bilang, ih kenapa kok gemetar? Dia pegang terus saya punya tangan, karena tanganku udah keringat dingin. Baru saya tegang sekali, saya gemetar, baru dia udah senyum-senyum, udah ketawa-ketawa. Saya ingin sekali toki kepalanya tuh hari. Baru dari bandara ini tuh kita mau ke hotel Saya bilang, kita naik travel saja, lebih murah. Dia tidak mau pemirsa. Dia langsung buka, dia ambil tas itu, dia buka catatannya. Ternyata ada dia catat kalau sampai di bandara, pokoknya dia harus katanya naik taksi Bluebird, pokoknya itu ya itulah. Pokoknya katanya harus naik taksi, kalau tidak
tidak mau naik yang lain karena mungkin dia takut diculik mungkin. Jadi kita naik taksi ini sampai hotel, mau mas sepanjang jalan itu udah pegang terus tanganku, kalau tanganku keringat dingin. Pokoknya sepanjang jalan itu saya tidak berani tatap matanya, saya takut. Baru dia diajak bicara terus baru saya masih gemetar, saya tidak percaya. Pokoknya saya takut, bagaimana gitu. Baru dia ketawa-ketawa. Kalau saya ingat pada masa itu tuh, nggak tahu saya ingin. Akhirnya akhirnya selama di Indonesia itu kita PDKT, jalan-jalan, makan-makan. Baru saya dengan adekku kita selalu kasih bodoh-bodoh bapaknya Jinuk. Kita kasih naik PT-PT, kasih naik ojek, beca, kopaja, semua kita kasih naik. Kita kasih makan sembarang, mulai dari cilok, somai, batagor, gado-gado, pokoknya yang di pinggir jalan semua kita kasih makan. Sampai yang banyak debu-debunya kita kasih makan. Terus pas di Tangerang itu, berapa hari kemudian bapaknya Jinuk dia bilang, kita menikah saja. Dia katanya sudah tua. Padahal waktu itu dia masih 28 tahun, baru saya masih 19 tahun. Katanya sudah tua, tidak mau cari pacar, dia mau cari istri. Baru saya kasih tahu mamaku, adik-adikku, saya bilang, ini opa dia mau ajak saya menikah. Apa dia bilang keluarga aku? Terserah kau yang jalani. Baru saya juga awalnya saya kaget, saya tidak percaya, ada main-main mungkin. Tapi di satu sisi juga sama rasa bersyukur, ya Allah akhirnya ada juga opa-opa ganteng yang mau kawinin saya. Tapi di satu sisi saya nggak percaya juga, jangan sampai dia basa-basi saja toh. Akhirnya 1 bulan dia di Indonesia, kita PDKT, dia balik ke Korea, saya juga balik ke Kendari. Dia bilang, Bapak Jino, jangan kok di Tangerang, kok pulang saja di Kendari, karena di Tangerang bagaimana itu kota besar, mending kok di Kendari saja. Akhirnya saya pulang di Kendari, opa yang suruh saya pulang, jadi opa juga yang harus bertanggung jawab. Jadi dia yang gaji saya selama saya di Kendari. Dia bilang, bapaknya Jinuk, jangan kok kerja, kok olahraga saja, kok belajar saja bahasa Korea, tidak usah kok kerja, nah saya yang kasih kok uang. Jadi selama saya pacaran itu bapaknya Jinuk terus yang kirim. Lanjut, jadi sudah itu kita LDRan lagi Korea Kendari. Pas itu tuh awal-awal LDRan Korea Kendari, setiap hari saya menangis. Pokoknya setiap kita video call pasti saya menangis. Nggak tahu karena mungkin kita sudah ketemu toh. Jadi pas dia balik ke Korea itu saya sedih sekali, nggak tahu sama nangis, saya sedih sekali, menderita sekali pas awal-awal LDR itu, menderita sekali sumpah. Jadi selama saya di Kendari saya bikin paspor, saya urus dokumenku karena saya mau bikin visa Korea buat saya mau daftar nikah di Korea. Baru suamiku juga di Korea, dia ada urus juga dokumen-dokumen di sini. Jadi setelah beberapa bulan LDR, kalau nggak salah 6 bulanan itu, saya langsung ke Korea buat urus nikah di sana. Di Korea juga saya ikut tes bahasa Korea, itu sertifikatnya nanti dipakai buat bikin visa menikah di Kedutaan Besar Korea di Indonesia, bikin visanya. Setelah dari Korea saya balik lagi ke Kendari, kita LDRan lagi karena saya mau urus resepsiku di Kendari. Jadi total berapa kali itu saya LDR? Tahu, kurang hitung sendiri. Selama mengurus resepsiku itu, banyak sekali saya dengar gosip. Pasti Vira ada doti-doti pacarnya ini. Pasti tuh calonnya duda. Ada yang nanya itu di Korea. Ada yang bilang, pasti udah dipakai-pakai gitu. Jami kok mimpi bisa menikah dengan orang Korea, apalagi tinggal di Korea. Jami kok mimpi. Pokoknya banyak sekali saya dengar gosip-gosip tidak enak tapi nggak urus. Baru yang terberat itu memang pas urus resepsi, karena betul-betul semuanya cuman saya dengan mamaku, kita berdua yang urus dari awal sampai akhir, mulai dari undangan, dekor, makanan, makeup, tenda, pokoknya semua saya dan mamaku yang ngurus. Oh iya, terus ada Fanny, Hiro, Tari, Yaya, teman-teman SMP ku, ada Uli, ada Sela, yang teman-teman Ukli, sama ada Jeffrey sama Trio, teman SD ku yang sudah bantu sebar undangan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya kamu orang? Kangen. Terima kasih sudah bantu bagi-bagi undangan pada kala itu. Terima kasih. Jadi sudah resepsi datang mertuaku, suami istri, mertuaku 2 orang, suamiku sama adenya mertuaku yang perempuan sama istrinya, jadi total 5 orang yang dari Korea. Orang datang di Kendari, acara terus 3 hari pokoknya, ada orang di Kendari kalau nggak salah 3 hari. Padahal dulu sebelum acara sayang sekali ada orang yang bilang ke mamaku begini, mau jajan pesta besar-besaran, ada kah uangnya kamu orang? Mending kalau ada itu uangnya toko simpan, kasih makan adek-ademu, tidak usah sosok kaya pesta-pesta. Baru ada juga yang pernah bilang itu pernikahan itu tuh settingan. Dia bilang katanya itu mertuaku tuh bukan orang tuanya suamiku, katanya itu tuh orang bayaran.
Padahal miripnya mertuaku dengan suamiku. Ini orang-orang tuh kamu orang ceritain saya, padahal kamu orang yang paling kuat mangondo, kamu orang ini yang paling banyak membungkus, kamu orang bungkus sampai bisa makan 1 minggu. Tapi biar pi, karena saya dari dulu tuh kalau ada yang mau ceritakan saya, kamu orang gosipkan saya sambil kamu orang salto, sambil kamu orang makan sendal, saya tidak pernah kasihan urus, saya tidak peduli. Biar kau patah. Jadi sudah Mito, suamiku dia balik ke Korea, saya juga ke Jakarta urus visa menikahku. Jadi kita LDRan lagi. Total berapa kali LDRan? Abis itu saya ke Jakarta urus visaku, terus keluar, saya datang di Korea. Saya tinggal di sini, ada lagi anakku. Jadi tahun 2017 terakhir pulang, sampai detik ini saya belum bisa pulang. Tiba sama pulang, saya sudah beli tiket, ada corona. Tidak jadi lagi saya pulang, kurang ajar betul itu corona. Terus tuh suamiku dulu saya tanya, kenapa kau mau menikah dengan saya? Jawabannya, karena saya imut dan pintar. Kalau saya ditanya, kenapa kamu mau menikah dengan bapaknya Jinuk? Karena bapaknya Jinuk sesuai dengan tipeku, dengan harapanku, cowok yang ganteng, tinggi, putih, baik, bertanggung jawab. Saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Tips mendapatkan opa-opa Korea ala mamanya Jinuk. Yang pertama, jadi apa adanya. Tapi di dunia nyata, kalau di dunia maya tidak apa-apa, diedit-edit sedikit tidak apa-apa. Yang kedua, jual mahal. Saya itu meskipun jelek, prinsipku meskipun jelek itu harus jual mahal. 3, harus bisa bahasa Korea. Karena tidak semua orang Korea itu bisa bahasa Inggris. Termasuk bapaknya Jinuk itu tidak bisa sama sekali bahasa Inggris. Dan kalau bisa bahasa Korea itu banyak sekali untungnya. Apalagi kalau mau menikah dan tinggal di sini. Apalagi kalau sudah punya anak kayak saya. Kita mau tidak mau harus bersosialisasi dengan ibu-ibu orang Egypt, dengan tetangga. Apalagi kalau mau bekerja itu harus bisa bahasa Korea. Kalau kita bisa bahasa Korea, kita menjadi lebih percaya diri, tidak dianggap remeh, dan bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa suami. Kalau kayak saya, biasanya suamiku sibuk kerja, saya bisa bikin urus-urus surat, saya bisa urus semua sendiri. Yang keempat, pasrahkan semua kepada Tuhan. Karena meskipun kau sudah bisa bahasa Korea, kau sudah berdandan kayak cewek Korea, kau sudah ke Korea bahkan, tapi kalau Tuhan dia belum kasih kau jodoh orang Korea, kau bisa apa? Pokoknya aku mau berdoa saja kepada Tuhan, semoga dikasih yang terbaik. Mau orang Korea ke, mau orang Indonesia ke, Amerika ke, yang mana ke. Kalau Allah sudah kasih kau jodoh, ya pasti itu yang sudah terbaik buat kamu. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Panjang sekali saya cerita tadi. Semoga kamu orang ada sedikit terinspirasi kah? Pokoknya apakah, semoga ada pembelajaran dari video ini, meskipun saya tidak tahu itu apa. Dan buat pejuang-pejuang LDR di sana, semoga kamu orang kuat, sabar. Pokoknya saya dari dulu itu kalau ada yang chat saya ke saya juga LDR, pasti saya cuma bilang kuncinya itu sabar, karena semua itu akan indah pada waktunya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah biar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari mamanya Jinuk. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!